geografis Cirebon yang strategis sebagai pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa. Proses Islamisasi dimulai dari daerah pesisir karena Cirebon merupakan pelabuhan dagang yang ramai dan menjadi jalur pertemuan para pedagang dari berbagai daerah, termasuk pedagang muslim dari Gujarat, Timur Tengah, dan Tiongkok. Sekian. Saya Vidya Aulia akan menjelaskan ciri-ciri masuknya Islam di Kesultanan Cirebon. Pertama, letak geografisnya strategis. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Cirebon menjadi jalur penting perdagangan antara Jawa dan daerah luar, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga mancanegara. Selanjutnya ada ciri-ciri perpaduan budaya di Cirebon. Kesultanan Cirebon dikenal sebagai pusat akulturasi budaya Islam, Hindu-Buddha, Sunda, Jawa, Cina, dan Arab. Hal ini tercermin dalam seni, arsitektur, bahasa, dan pakaian adatnya. Dengan penyebaran Islam ke Kesultanan Cirebon memberarti dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan sekitarnya. Semua gunung Jati itu adalah tokoh dalam dakwah Islam ini. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri yang keempat, 5, dan 6. Yang keempat, sistem pemerintahan monarki Islam. Pemerintahannya berbentuk kesultanan dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Sultan berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual. Yang kelima, arsitektur dan seni Islam. Bangunan-bangunan peninggalan seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan menunjukkan arsitektur Islam dengan sentuhan lokal dan Cina, seperti penggunaan piring keramik sebagai hiasan di dinding. Yang keenam, simbol keagamaan dan kesenian. Simbol-simbol Islam sangat kental, seperti penggunaan kaligrafi Arab serta kesenian tradisional seperti tari topeng Cirebon dan batik khas Cirebon, yaitu batik Megamendung. Yang ketujuh, ada keraton sebagai pusat pemerintah. Terdapat beberapa keraton yang menjadi pusat kekuasaan, yaitu Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan. Saya Chandra Perawiranata akan menyampaikan sebuah kisah tentang Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak pada pesisir utara Jawa bagian barat, pada daerah yang kini dikenal sebagai Kota Cirebon, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 dan dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berperan penting dalam penyebaran Islam serta jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Di sini saya Chandra Perawiranata akan menjelaskan lagi tentang Kerajaan Goa Talon. Kerajaan Goa bermula sekitar tahun 1300 di wilayah Jazirah, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini beretnis Makassar dan awalnya terbentuk Cidong agraris, masyarakat kecil yang berbasis pertanian dan dipimpin oleh arkeologis. Dinasti Goa didirikan melalui pernikahan antara seorang wanita lokal dan kepala suku Bajau, sebuah komunitas pelaut nomaden. Pendirian Goa merupakan bagian dari restrukturisasi sosial besar di Sulawesi Selatan yang mendorong pertumbuhan pertanian dan perubahan pola hidup masyarakat. Saya Vidya Aulia akan menjelaskan masuknya Islam di Goa Talon. Kerajaan Goa bermula sekitar tahun 1300 di wilayah Jazirah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini beretnis Makassar dan awalnya berbentuk Cidong agraris, masyarakat yang kecil berbasis pertanian dan dipimpin oleh kepala suku. Menurut bukti
penurut Parisi itu Tunggal Barat memperkuat kekuasaan dengan reformasi besar-besaran di bidang pemerintahan militer. Ia memperkenalkan sistem demokrasi, pengadopsi senjata api serta modernisasi sistem memulai ekspansi dan pengembangan dua harus memperluas wilayah kekuasaan dari di utara hingga ke pulau seharusnya bisa dilakukan cakupan kekuasaan yang belum tercapai dari sebelum. Saya Trisa Sari Rahayu akan melanjutkan apa yang dijelaskan Rizky tadi. Namun menjelang akhir abad ke-16 kekuatan militer Goa mulai melemah. Pada tahun 1593 seorang Karaweh Goa yang bertindak sewenang-wenang digulingkan. Mangkubumi Karaeng Matawaya kemudian mengambil alih kekuasaan sebagai penguasa de facto. Masa ini menandai berakhirnya fase awal Goa dan awal konsolidasi kekuasaan kerajaan sebagai negara maducin yang kuat. Kerajaan Goa Talok kemudian mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Hasanuddin pada abad ke-17. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Konflik dengan VOC atau Belanda yang ingin menguasai jalur perdagangan di kawasan timur Indonesia membawa Goa Talok ke dalam serangkaian peperangan. Puncaknya adalah Perang Makassar, yaitu pada tahun 1666 sampai 1669, yang berakhir dengan kekalahan